Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudate atau Sukacita. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Justinus Andi Muda Purniawan PR. Berkat untuk anak-anak akan diberikan oleh imam setelah penerimaan komuni selesai. Mohon para orang tua dan petugas tatib berkenan membantu demi kelancaran dan tertibnya. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembuka. Marilah bersuka cita dari Madah Bakti nomor 316.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Bapak, Ibu, adik-adik, eyang kakung, eyang putri, opa, oma, seluruh umat di wilayah paroki Santo Antonius Muntilan yang saya kasihi, selamat sore dan berkah dalem. Apa kabarnya? Sehat semua? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah snack? Wah, belum ya. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita ingin bersama-sama mengucap syukur atas karunia Allah yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita karena perjalanan kita untuk menantikan hadirnya Sang Juru Selamat kita sudah berada di tengah-tengah masa Advent yang ditandai dengan penyalaan lilin Advent yang ketiga yang warnanya paling beda sendiri yaitu warna pink. Itu menandakan warna sukacita. Maka Minggu Advent yang ketiga juga disebut sebagai Minggu Gaudete. Bersukacitalah, sebab Kristus Tuhan Allahmu akan segera hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini, seraya juga membawa intensi dan doa serta ujub-ujub kita masing-masing. Kita akan berdoa secara khusus untuk kedamaian jiwa Bapak Matius Rustamto, semoga bahagia bersama Bapa di surga. Juga Ibu Maria Goretti Suprapti, yang genap 1 tahun yang lalu dipanggil menghadap Bapa di surga. Kita juga memohon berkat perlindungan dan kelancaran untuk Ananda Meta Irlani yang sedang PKL di semester 7. Serta kita ingin mengucap syukur atas terkabulnya doa dan permohonan melalui doa 3 kali Salam Maria, serta mohon berkat untuk tugas selanjutnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah, Raja dan Penyelamat manusia, kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu di tengah kami. Kaum tertindas Engkau bela, para tawanan Engkau bebaskan. Sudilah Engkau memandang umat-Mu yang dengan rindu menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali.
tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian pula kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengarkan tentang pekerjaan Kristus, lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu
tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, camkanlah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup dan karya kami. Bagai nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Semoga dalam terangnya kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam, dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat muda, Eyang Kakung, Eyang Putri, Opa, Oma, seluruh umat di wilayah Paroki Santo Antonius Muntilan yang saya kasihi, selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini memiliki tema bersukacitalah, maka disebut sebagai Minggu Gaudete. Gaudete itu artinya bersukacitalah, berasal dari bahasa Latin gaudere. Gaudere itu menggembirakan, bersukacita. Maka lilin Advent yang ketiga ini warnanya pink, termasuk kasulanya Romo, termasuk ini ya, pakaian liturginya Miss Dinar itu juga berwarna pink. Saya itu juga merasa agak aneh kalau memakai warna pink, gitu ya. Tinggal pakai bando jadi Hello Kitty, gitu ya. Apalagi kalau Romonya itu rambutnya gondrong, tampilannya sangar kayak preman, pakai warna pink itu agak aneh, gitu ya. Tetapi warna pink sebenarnya mau menunjukkan kita bersukacita karena apa? Karena kita sudah separuh perjalanan sendiri untuk menantikan hadirnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bacaan-bacaan hari ini banyak berbicara soal sukacita. Lebih-lebih sukacita karena Sang Juru Selamat yang kita harapkan itu semakin dekat kedatangannya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya percaya dan yakin bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan perasaan gembiranya. Ada yang mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan gembiranya itu dengan bersiul gitu ya.
Kemudian ada yang sambil nyanyi di kamar mandi. Itu ya, siapa yang suka membuat kontes di kamar mandi gitu ya. Nyanyi gitu ya sambil, mungkin ibu-ibu yang latihan kur ini sebelum tugas kur itu saat mandi pasti bersiul dulu atau menghafalkan lagu gitu ya. Ada juga yang bersorak-sorai gitu ya, seperti anak-anak sekolah ini, hore aku lulus PAS, nilaiku nggak ada yang remedi, gitu ya. Senang, gembira. Ada juga yang mengekspresikan perasaan gembiranya itu dengan sebuah tulisan. Buat story di media sosial, puji Tuhan sudah sampai rumah. Gitu ya. Atau syukur pada Allah. Gembiranya hatiku mendapatkan hadiah dari suamiku di hari ulang tahunku. Gitu ya. Atau juga ada yang mengekspresikan perasaan gembiranya itu dengan sebuah lukisan, puisi, atau musik, atau nyanyian. Saya yakin masing-masing dari kita itu memiliki ekspresi tersendiri untuk mengekspresikan perasaan sukacita, perasaan gembira kita. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ini merasa gembira saat mendapatkan hadiah dari istri atau suaminya di hari ulang tahunnya, gitu ya. Maka kan ada sebuah ceritanya itu ada seorang istri yang saat tidur itu bermimpi aneh. Nah, dalam mimpinya itu suaminya itu memberikan sesuatu, yaitu cincin di hari ulang tahunnya. Cincin emas di hari ulang tahunnya. Nah, ketika bangun pagi-paginya itu menemani suaminya sebelum berangkat kerja untuk sarapan, lalu dia bercerita kepada suaminya, "Pah, tadi malam mama itu kok bermimpi aneh ya, Pah?" "Mimpi apa, toh, Mah?" "Ya, tadi malam itu papa itu memberikan sesuatu ke mami," gitu ya. Enggak tahu papa mau memberikan apa gitu ya. Tampaknya kok spesial. Gitu ya. 3 hari kemudian ketika si istri ini menunggu suaminya pulang, pas juga hari itu adalah hari ulang tahun istrinya. Dia menunggu sampai jam 5 sore kok suaminya belum pulang-pulang. Dia merasa gembira, ini pasti mampir ke toko emas. Beli cincin untuk mami yang hari ini berulang tahun. Maka yang biasanya tidak dimasakkan lalu dimasakkan enak. Malam itu dia bersiap-siap untuk menyambut kedatangan papinya atau suaminya. Nah, benar, ketika jam 6 baru terdengar suara bel rumah, kling-klong. Wah, suaminya pulang lalu dia merasa senang. Lalu ketika dibuka, benar suaminya pulang membawa dengan tas kecil, kardus gitu ya. Sudah dibungkus rapi, lalu biasanya tidak disapa, lalu disapa, "Oh my darling." Gitu ya. "Mami sudah lama menantikan papi kok enggak pulang-pulang," gitu ya. Lalu sambil menyodorkan ke suaminya, "Selamat ulang tahun ya, Mi. Nih, jawaban dari mimpi-mimpi Mami 3 hari yang lalu." Gitu ya. Merasa senang sekali, lalu disambut duduk, ketika dibuka isinya buku tafsir mimpi. Gitu ya. Lalu istrinya menjadi kecewa, gitu ya. Tidak jadi dibelikan perhiasan emas, tetapi buku tafsir mimpi. Ada juga anak-anak muda yang saat perasaan cintanya itu diterima oleh pacarnya, lalu bersorak gembira, "I love you, Bunga," gitu ya. Inisialnya Bunga, gitu ya. Bukan nama yang sesungguhnya. Atau saat ulang tahun mendapatkan hadiah dari pacarnya, entah berupa boneka, entah berupa coklat, entah berupa jaket atau sweater, gitu ya. Pasti mengalami perasaan gembira, lalu hadiah tadi disimpan, dilihat-lihat terus, seperti melihat wajahnya, gitu ya. Atau juga eyang kakung, eyang putri atau simbah-simbah, saya yakin juga bisa mengekspresikan perasaan gembiranya
Apalagi saat hari pasaran tiba. Lalu di pasar itu membeli sesuatu yang biasanya kalau tidak pasaran itu tidak dijual di pasar itu. Atau juga merasa gembira saat bisa melihat anak-anak atau cucunya pada bisa kumpul di hari raya Natal nanti. Perasaan gembira itu kita ekspresikan dalam suasana sukacita. Perasaan gembira itu menumbuhkan semangat yang besar, menumbuhkan pengharapan yang besar, dan yang paling penting adalah mengusir rasa takut, rasa cemas, atau rasa ragu-ragu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini, lebih-lebih bacaan Injil, ingin menggambarkan suasana sukacita karena keselamatan Allah begitu dekat dengan kita manusia. Tadi dikatakan dengan sangat indah demikian. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Siapa yang tidak gembira kalau ada orang yang sakit lumpuh lalu bisa berjalan? Siapa yang tidak gembira ketika ada orang buta bisa melihat? Siapa yang tidak gembira saat ada orang tuli bisa mendengar? Saya yakin kalau kita mengalami itu, kita akan mengalami sukacita karena penyakit saya disembuhkan. Suasana gembira, suasana sukacita karena telah diselamatkan, disembuhkan oleh Allah, itulah yang sebenarnya juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Dikatakan demikian, Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil tadi, sudah diramalkan jauh-jauh hari pada saat Nabi Yesaya masih hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa yang namanya kegembiraan itu bisa mengusir rasa takut dan menumbuhkan pengharapan yang besar di dalam diri kita. Mari kita terus menyelami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita akan selalu menyertai perjalanan hidup kita saat kita bisa benar-benar memandang dan merasakan karya Allah dalam hidup kita sehari-hari. Karya Tuhan bisa kita temukan di tengah keluarga, dalam pribadi suami, dalam pribadi istri, juga di dalam pribadi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Juga di tengah hidup bersama komunitas, lewat pemberian diri kita kepada Allah, di tengah gereja, melalui keterlibatan dalam liturgi, dan juga dalam pelayanan cinta kasih. Juga di tengah masyarakat, lewat kesaksian hidup yang saleh dan bijaksana. Semuanya bisa kita lakukan, dan itu bisa menumbuhkan rasa sukacita dalam diri kita. Kita diingatkan bahwa kegembiraan itu tidak hanya bergantung dari hal-hal yang besar, yang terkesan wah, yang terkesan bombastis, tetapi dari hal-hal yang sederhana, biasa-biasa saja, bahkan seringkali dianggap remeh-temeh di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun bisa menemukan kegembiraan dalam hidup kita. Kita bisa berkumpul dengan keluarga inti kita di rumah saat Natal nanti, makan bersama, meskipun menunya itu hanya sederhana gitu ya. Itu pun sudah bisa menumbuhkan perasaan sukacita, perasaan gembira.
apalagi saat kita bisa berbagi rezeki dengan sesama kita yang membutuhkan di saat Natal nanti. Juga bisa menumbuhkan perasaan gembira. Jadi perasaan sukacita bisa kita temukan di dalam hal-hal yang sederhana. Sukacita itu sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup permenungan saya ini dengan sebuah cerita singkat demikian. Judulnya adalah percakapan antara suami dan istri di suatu pagi. Di suatu pagi, ini istrinya datang kepada suami yang sedang duduk membaca koran, lalu dia mengatakan demikian, "Pah, minta duit dong, Mamah mau pergi berenang." Lalu suaminya menjawab, "Ngapain pergi berenang?" "Ya biar badan Mamah langsing, Pah, seperti waktu Papa naksir Mamah dulu." Itu ya. Lalu suaminya itu menjawab demikian, "Enggak usahlah Mah, ikan paus aja tiap hari berenang, tetap aja badannya gede." Gitu. Lalu keesokan harinya, istrinya balas dendam. Lalu suaminya mengatakan kepada istrinya yang sedang masak di dapur, "Mah, kalau Mama ke pasar nanti jangan lupa beli buah ya." Istrinya menjawab, "Buat apaan buah, Pak? Enggak usah lah. Ya buat meningkatkan daya tahan tubuh Papa. Sama biar wajah Papa itu jadi segar dan cerah karena makan buah tiap hari." Lalu istrinya menjawab, "Enggak usah lah, Pak. Monyet aja tiap hari makan buah tetapi wajahnya seperti itu." Suaminya lalu tertawa di dalam hati. Pinter juga istriku ini, gitu ya. Keceriaan di suatu pagi yang sederhana yang dialami oleh sepasang suami dan istri ini menggambarkan betapa sukacita itu begitu sederhana. Bisa kita temukan di dalam hidup harian kita. Itulah makna dari Minggu Gaudete, bersukacitalah. Maka pesannya adalah bahagia itu sederhana, maka jangan lupa untuk bahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, didorong oleh sabda Tuhan yang datang membawa keselamatan dan dikuatkan oleh pengakuan iman seluruh gereja, marilah mengungkapkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Bagi para gembala umat, semoga Sri Paus, para uskup, para imam, dan para rekan kerja dalam karya pastoral dan penggembalaan mereka senantiasa setia melaksanakan tugas perutusan mereka untuk membela, membebaskan, menghibur, menyembuhkan, dan menyelamatkan jiwa seluruh kawanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam pemerintahan dan masyarakat, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin pemerintahan dan masyarakat kita dengan sabdanya, agar mereka dapat menemukan dan melaksanakan segala daya upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena bencana alam, sakit, dan putus asa, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menghibur dan menguatkan mereka yang tertimpa bencana alam, khususnya para korban gempa bumi di Jawa Barat, korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, dan mereka yang sakit, kehilangan orang tua atau sanak saudara serta putus asa. Melalui kasih, perhatian, dan kehadiran orang-orang yang sanggup melayani dan mendampingi agar mampu bangkit dengan penuh semangat dan harapan serta menemukan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih luhur untuk hidup mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Roh Kudus membimbing kita agar pada masa Advent ini kita dimampukan untuk merefleksikan hidup kita dan memupuk semangat rendah hati seraya dengan penuh sukacita dan harapan menantikan Sang Cahaya sejati yang menyelamatkan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin membawa doa-doa kami secara khusus untuk kedamaian jiwa Bapak Matius Rustamto dan juga Ibu Maria Goreti Suprapti yang genap 1 tahun yang lalu Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Dan pada saatnya nanti Kau perkenankan masuk ke dalam keabadian bersama para kudus-Mu di surga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan serta bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin memohon berkat perlindungan dan kelancaran untuk Ananda Meta Irlani yang sedang menjalankan PKL di semester 7. Semoga Engkau memberikan rahmat kelancaran dan juga memberikan hasil yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bersama dengan hamba-Mu, kami juga ingin bersyukur atas terkabulnya doa dan permohonan melalui doa 3 kali Salam Maria, serta mohon berkat untuk tugas selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami nanti-nantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya bahwa kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia akan tampak pada Dia yang akan menyelamatkan kami. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita persiapkan persembahan kita. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup dan mati. Dalam Yesus kita berbakti, jadi berarti. Jiwa yang sejahtera, bersinar. Syukur kita aturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup dan mati. Dalam Yesus kita berbakti, jadi berarti.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menerima dan menguduskan roti, anggur tanda serah diri, dan bakti kami ini. Persatukanlah ini dengan kurban Yesus Kristus, Putra-Mu, dan wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami, karya penyelamatan-Mu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami luhurkan hadirat-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Sun Celi et Terra, Gloria Tua, in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, khususnya saudara-saudari kami, Bapak Matius Rustamto, dan juga Ibu Maria Goreti Suprapti. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, secara khusus Santo Antonius Padua, pelindung paroki kami. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Agnus Dei, Victoris, peccata mundi, Agnus Victoris, peccata mundi, Agnus Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari yang terkasih, pandanglah dan lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang sore ini diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Maha Pemurah, terimalah pujian dan ucapan syukur kami atas rezeki surgawi yang telah kami sambut ini. Semoga oleh daya ilahi sakramen ini kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya kedatangan Putramu, serta kelak kami pun layak Kau gabungkan dalam kemuliaan abadi di surga, bersatu dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu pukul 16.30, 10 Desember 2022. Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Kegiatan paroki Minggu Desember 2022 pukul 10 WIB, Kamis 15 Desember 2022 pukul 16 ada pembekalan inisiasi di aula. 13 Desember 2002, Kamis 15 Desember 2002 pukul 7.30 sakramen pengakuan dosa bagi pelajar, diawali dengan ibadah tobat di gereja. Latihan Natal pertama Selasa 13 Desember pukul 18 WIB. Fikili Natal kedua Rabu 14 Desember pukul 18 WIB. Natal Kamis Badur pukul 11 WIB. Kamis 15 Desember 2022 pukul 18 WIB ada gladi bersih upacara pelantikan prodiakon paroki masa bakti tahun 2023 sampai 2025 di gereja. Minggu 18 Desember 2022 ada pelantikan prodiakon oleh Romo Vikep Kedu di gereja. Amplop persembahan Natal sudah bisa diambil oleh ketua lingkungan atau ketua wilayah di kotak informasi. Kamis 13 Desember 2022 pukul 16 WIB ada pertemuan ibu-ibu paroki di aula. Pemesanan kalender dari panitia Natal bisa diambil mulai hari Minggu 2022 di sekretariat pada jam kerja. Saling melangsungkan sakramen perkawinan. Pengumuman kedua, Dikaitu Mancintianto dari lingkungan Santo Ignatius Johan dan Lucia Yudi Ayu Widya Herviani dari lingkungan Santa Maria Gupit. Agnes Septiardian dari lingkungan Santa Monica Mancasan dan Adrian Bagaskoro dari paroki Santa Teresia Salam. Bendilaskan Prapti Dewi dari lingkungan Santo Ricardus Sanjaya Semampir dan Yohanes Kabul Istiono dari paroki Santa Maria Lourdes. Pengumuman ketiga, Robertus Yuda Eka Pratama dari lingkungan Santo Yoakim Kenatan dan Bernadette dari paroki Santo Petrus Borobudur. Emanuela Swastika Datu dari lingkungan Santo Yakobus Quilit dan Ian Christopher Miller dari Good Shepherd Parish Catholic Church San Diego, United States. I Dewa Putu Wilhelmus Wiji dari paroki Santa Maria Fatina Sumedang dan Ratrika Cinta Angelo de Marici dengan Santa Monica Mancasan. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu Romo Paroki. Lain-lain, 24 Desember 2022 diadakan pukul 17 dan 20. Misa Natal tanggal 25 Desember 2022 diadakan pukul 6 dan 8.30 pagi. Misa Natal pukul 8.30 khusus untuk anak-anak. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Berkah dalam. Bapak, Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat muda,
Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih pula saya diberi kesempatan kedua kalinya misa di Paroki Muntilan ini. Secara khusus saya juga ingin mengaturkan terima kasih pada seluruh petugas Misdinar, Program Suara, Dirigen, Organis, Koster, dan juga Tata Laksana, sehingga perayaan Ekaristi pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian hidup dan perjuangan kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita bawa di dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat bermalam minggu, berkah dalam.